Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditra Rizka Madia, absen 6 dari 12 MIPA 2, akan menerangkan materi kelas 10 yaitu matematika wajib yaitu SPLDV, SPLTV, dan SPLDK. Sini ada 3 bagian, ada SPLDV, SPLTV, dan SPLDK. Kita mulai satu-satu, kita jelaskan satu-satu. Pertama SPLDV. SPLDV ini sistem persamaan linear dua variabel, yaitu saat ada sistem persamaan linear dengan dua variabel yaitu x dan y. Biasanya diberikan dua persamaan linear dan dicari titik potongnya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh soalnya ini 2x dan caranya akan berbarengan sama dengan 1. Nah, yang ditanya ini titik potongnya, yaitu titik di mana kedua persamaan tersebut bertemu dan memotong satu sama lain. Nah, di sini ada 3 cara ya untuk mencari titik potong. Kita mulai dari cara pertama A, yaitu cara grafik. Cara grafik ini yaitu menggambar persamaannya di grafik. Namun menggunakan cara grafik ini grafiknya itu harus rapih dan menggunakan skala, menggunakan penggaris atau milimeter blok, karena hasilnya nanti akan dilihat akan sangat bergantung pada gambarnya. Nah, caranya ini bagaimana? Kita pertama mencari titik potong sumbu X dan Y. Titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan ini. Misalnya persamaan pertama 2x ditambah y sama dengan 8. Kita cari titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y menggunakan tabel. Nah, maksud dari titik potong sumbu Y ini yaitu saat titik mempunyai X bernilai 0. Nah, jadi 2x ditambah Y sama dengan 8 ini saat X-nya 0 kita substitusikan saja 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 8, Y-nya didapat 8. Nah, jadi ini diketahui koordinat titik potong pada sumbu Y ini 0,8. Selanjutnya pada sumbu X. Sumbu X itu kebalikannya. Jadi Y-nya yang 0. Ini bisa kita tulis. Nah, saat Y-nya 0, ini kita substitusikan lagi aja. Y-nya dengan 0, dengan 8. Ditemukan X-nya 8 bagi 2, 4. Jadi ketemu ini 0,8 dan dan 4,0. Temukan dua koordinat. Nah, ini udah cukup untuk menggambar persamaannya pada grafik. Yang belum itu persamaan kedua. Sama saja caranya. X kurang ini sama dengan 1. Kita gunakan tabel. Nah, saat X-nya 0, ini berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Dan saat Y-nya 0, berarti X-nya ini 1. Seperti ini. Ditemukanlah dua titik. Nah, setelah didapat titik pada sumbu X dan sumbu Y perpotongannya dari kedua persamaan tersebut, barulah kita mulai menggambar grafiknya. Di sini gambarnya harus rapih. Y-nya 8 dan X-nya ini misalkan 4 di sini. Kalau ini 8 berarti tengah-tengahnya 4, tengah-tengahnya lagi 2, tengah-tengahnya 1. Inilah kira-kira satunya di sini.
dan bawahnya juga negatif 1-nya sama. Ini tengah-tengahnya 2, tengah-tengahnya lagi 1. Baik. Cara menggambar grafiknya ini ditemukan pada grafik pertama ada 2 titik 0,8 yaitu di sini dan 4,0 di sini. Barulah kita garis titik tersebut. Kita tarik garis antara kedua titik. Seperti itu. Selanjutnya garis pada persamaan kedua. Di sini 0,-1 yaitu di sini dan 1,0 di sini ya. Kita tarik lagi garisnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang disebut titik potong. Maaf merah. Nah, seperti ini yang disebut titik potong. Dan apabila grafiknya ini berskala dan teratur, ini akan terlihat ininya akan di 3 dan ininya ini di 2. Maka titik potongnya ada di 3,2. Seperti itu. Ditemukanlah titik potongnya. Nah, bagaimana bila tidak ada penggaris atau milimeter blok? Nah, baru menggunakan cara kedua, yaitu cara eliminasi. Cara eliminasi. Sesuai seperti namanya, ini mengeliminasi salah satu variabel. Oke. Nah, cara mengeliminasi variabelnya ini mudah saja ya. Sama seperti mengeliminasi persamaan biasanya saja. 2x tambah y sama dengan 8, x negatif y sama 1. Ini kita eliminasi variabel y. Ini tinggal dijumlahkan. Y dikurangin y, habis. Ini hilang. Jadi 2x ditambah x, 3x sama dengan 9. Ditemukanlah x, 9 bagi 3, 3. Y-nya bagaimana? Kita substitusikan x sama dengan 3 ini ke dalam salah satu persamaan di atas. Misalnya kita ambil x negatif y sama dengan 1. X-nya kita ganti menjadi 3. Y-nya didapat 2. Ditemukanlah x-nya 3, y-nya 2. Inilah titik potongnya. Sama hasilnya seperti menggunakan cara grafik. Nah, lebih cepat dan tidak membutuhkan alat gambar yang spesifik. Selanjutnya, cara substitusi. Baik. Substitusi ini seperti namanya, mensubstitusi persamaan 2 atau persamaan 1 ke persamaan 2 atau persamaan 1 lainnya, persamaan lainnya. Nah, misalkan kita di sini punya persamaan x kurang ini sama dengan 1. Ini bisa saja kita tulis x sama dengan 1 ditambah y. Nah, sudah ditemukan ini nilai x-nya 1 ditambah y. Kita masukkan nilai x tersebut ke dalam persamaan lainnya, yaitu 2x ditambah y sama dengan 8. X-nya kita substitusikan. Seperti ini. Akan ditemukan y-nya 2. Nah, y-nya 2, x-nya berapa? Substitusikan lagi y sama dengan 2 ini ke dalam persamaan awal tadi. X 1 ditambah 2. X-nya berarti 3. Ketemu nih, x3, y-nya 2. Hasilnya sama pula. Jadi ini jawabannya. Cara mencari titik potong menggunakan 3 cara yang berbeda: grafik, eliminasi, dan substitusi untuk SPLDV. Selanjutnya, SPLTV. SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini variabelnya ada 3. Kalau SPLDV 2, x dan y saja. Sekarang x, y, dan z.
Caranya bisa menggunakan cara yang sama seperti SPLDV menggunakan grafik, eliminasi, dan substitusi. Namun untuk grafik dirasa karena harus menggambar 3 variabel di dalam grafik tiga dimensi, itu pasti sulit ya. Jadi kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi saja. Contohnya diketahui tiga persamaan 3 variabel, ada 2x tambah 3y dikurangin z sama dengan 5. Lalu ada x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Dan x dikurangin 2y dikurangin z sama dengan negatif 7. Nah, ini ada tiga persamaan. Kita beri nama dulu deh, biar agar tidak sulit. 1, 2, dan 3. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja menggunakan cara gabungan, yaitu cara eliminasi dan substitusi digabung. Kita lihat bagaimana caranya. Kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 2x ditambah 3y dikurangin z sama dengan 5 akan dieliminasi dengan persamaan kedua. Nah, untuk mengeliminasi ini harus fokus hanya pada satu variabel saja. Jadi apabila ingin mengeliminasi variabel z, maka selanjutnya yang dieliminasi adalah variabel z. Nah, ini karena kita ingin mengeliminasi variabel z karena yang paling gampang. Koefisiennya sudah sama, yaitu 1. Ini kita tinggal jumlahkan saja. Negatif z ditambah z. Ini hangus. Menjadi 3x ditambah 4y sama dengan 14. Ini kita kasih nama persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. X ditambah y ditambah z sama dengan 9. Dan x dikurangin 2y kurangin z sama dengan negatif 7. Ingat, fokus mengeliminasi salah satu variabel. Di sini kita ingin menghapus variabel z. Jadi ini z tinggal dijumlahkan. Z dikurangin z habis. Jadi 2x kurangin y sama dengan 2. Nah, ini kita kasih nama 5, persamaan 5. Setelah itu baru persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi. Persamaan 4 dan persamaan 5. 3x ditambah 4y sama dengan 14. Ini karena z-nya sudah habis, kita eliminasi variabel lain. Di sini misalkan saya ingin eliminasi variabel y. Namun karena koefisiennya belum sama, kita kali 4 dulu ini. Ini semua dikali 4. Jadi 2x dikali 4, 8x. Min y dikali 4, min 4y. Dan 2 kali 4, 8. Nah, ini baru bisa dieliminasi. Dijumlahkan saja, 4y dikurangin 4y habis. 3x tambah 8x, 11x sama dengan 22. X-nya ditemukan 2. Nah, lalu y-nya bagaimana? Nah, di sini baru menggunakan cara substitusi. X-nya karena sudah ditemui 2, kita masukkan saja ke salah satu persamaan ini, persamaan 4 atau 5. Saya masukkan ke persamaan 4. X-nya ini sudah diketahui 2, maka 3 X-nya langsung kita substitusikan. Nah, Y-nya ditemukan 2. Lalu Z-nya sama halnya seperti mencari Y. Kita masukkan ke persamaan yang ada Z-nya pasti ya. X tambah Y tambah Z misalkan. Kita menggunakan yang paling gampang saja. Sama dengan 9. X-nya 2. Y-nya juga 2. Z-nya masih ditanyakan. Sama dengan 9. Ini Z-nya sama dengan 9. Ininya 4 dikurangi 4. Berarti 5. Z-nya 5. Nah, X-nya 2. Y-nya 2. Z-nya 5. Inilah titik potongnya.
Seperti itu, ditemukanlah titik potongnya. Itu untuk yang SPLTV. Menggunakan cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Selanjutnya SPLDK. SPLDK ini singkatan dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Ini perpotongan antara persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, biasanya grafiknya ini akan seperti ini. Ini persamaan kuadratnya, ini persamaan linearnya. Jadi titik potongnya ada dua, biasanya seperti itu. Atau apabila positif diskriminannya akan seperti ini. Terus ada linearnya, ini sumbu ya, tidak harus digambar. Nah, titik potongnya ada dua lagi. Atau hanya menyinggung saja di mana titik potongnya hanya satu, bisa. Seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya. Oh iya, dan ini tuh punya dua cara ya, cara mencari titik potong pada SPLDK. Ada cara grafik dan cara substitusi. Kita terjun aja langsung ke contoh. Misalkan diketahui ada dua persamaan. Salah satunya persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan 9 dikurangin X kuadrat. Dan Y kurangin X sama dengan 3. Nah, diketahui dua persamaan tersebut. Kita gunakan cara substitusi ya. Ini cara yang paling gampang. Tidak harus menggunakan penggaris atau milimeter blok. Cara substitusi. Nah, cara substitusi ini di sini sudah diketahui Y-nya sama dengan 9 dikurangin X kuadrat. Sehingga langsung saja kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Y-nya ini kan 9 kurangin X kuadrat. Substitusikan. Nah, ini 9 dikurangin X kuadrat dikurangin X sama dengan 3. Sama dengan 3. Ini semuanya pindah ke ruas kanan, jadi X kuadrat ditambah X 3 kurangin 9 kurang negatif 6. Nah, lalu difaktorkan. Sini X 3, X tambah 3 dan X negatif 2. Ditemukan X pertamanya min 3 dan X keduanya 2, seperti ini. Nah, Y-nya bagaimana? Karena ini ada 2 titik potongnya, maka X-nya juga ada 2 dan Y-nya juga pasti ada 2 kan. Kita hitung Y untuk X sama dengan negatif 3. Kita masukkan ke persamaan terus di atas. Y sama dengan 9 dikurangin X kuadrat. Sama dengan 9 dikurangin, nih X-nya ini min 3 kan. Sama dengan 9 dikurangin 9 sama dengan 0. Didapatlah min 3,0. Ini titik potong pertama. Lalu saat X-nya 2, kita substitusikan lagi. 9 dikurangin 2 pangkat 2 sama dengan 9 kurangin 4 sama dengan 5. Ditemukan lagi titik potong kedua, yaitu 2,5. Jadi titik potongnya ada 2 di sini. Min 3,0 dan 2,5. Itulah titik potongnya. Ini untuk cara substitusi. Cara lainnya yaitu cara grafik. Nah, ini yang banyak prosesnya. Cara grafik seperti ini. Nah, untuk cara grafik kita harus menggambar dua persamaannya ya. Pertama persamaan linear dan persamaan kuadratnya. Untuk persamaan linear dulu ya, ini gampang sama seperti SPLDV. Kita bisa gunakan ini untuk persamaan linearnya kita bisa saja persamaannya Y kurangin X sama dengan 3. Nah, ini bisa menggunakan tabel XY untuk mencari titik potong pada sumbu.
Saat X-nya 0 ditemukan Y-nya 3. Nah, dan saat Y-nya yang 0, ini X-nya min 3. Nah, setelah ini kita sudah bisa menggambar persamaan pada grafik. Namun yang persamaan kuadrat, nah ini punya 4 proses lagi. Pertama ini ada proses 1, yaitu mencari titik potong atau tipong pada sumbu X. Nah, ingat ya, X itu maksudnya Y-nya 0. Sehingga kita gunakan persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan 9 min X kuadrat ini. Y-nya 0. Dapat difaktorkan ini. 3 tambah X, 3 negatif X. Temukan X-nya ini negatif 3 dan X keduanya 3. Nah, setelah sudah ditemukan titik potong pada sumbu X, ini di min 3,0 dan 3,0. Inilah titik potongnya pada sumbu X ya. Sudah didapatkan 2 titik, lalu kita cari untuk titik potong sumbu Y. Sumbu Y artinya X-nya yang 0. Biar lebih rapi, X-nya yang 0. Nah, ini Y sama dengan 9 dikurangin X kuadrat. Substitusikan saja, X-nya jadi 0. Didapatkan Y sama dengan 9. Jadi titiknya adalah 0,9. Titik ketiga. Nah, sudah ada titik potong pada sumbu X, sudah ada titik potong pada sumbu Y. Maka yang ketiga yang dicari adalah titik puncak. Atau nama lainnya titik ekstrim. Nah, yang dimaksud oleh titik puncak atau titik ekstrim ini di sini. Apabila pada grafik, ini grafik kuadratnya, di sini yang dinamakan titik puncak, yaitu titik yang paling atas atau titik yang paling rendahnya. Ini titik ekstrimnya. Titik puncak atau titik ekstrim sama saja ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Titik puncak dan titik ekstrim ini punya namanya, yaitu biasanya X-nya itu simbolnya XP atau X puncak, dan Y-nya itu nanti Y puncak, YP. Ada rumusnya tersendiri, yaitu negatif B per 2A. Nah, B dan A yang dimaksud di sini yaitu seperti yang kita tahu ya, persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, inilah yang disamakan persamaan kuadrat. Dengan 0 ya biasanya, dengan 0. Nah, ini A, ini ada B, ada C. Nah, dalam persamaan ini yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C? 9 ini persamaan yang kita sedang kerjakan. Nah, ini 9 negatif X kuadrat ini bisa kita tulis sebagai negatif X kuadrat ditambah 9. Ini sama saja. Nah, untuk agar mengikuti format di atas, kita bisa juga tulis menjadi negatif 1X kuadrat ditambah 0X tambah 9. Nah, jadi A-nya ini negatif 1, B-nya ini 0, dan C-nya ini 9. Jadi min B per 2 ini berarti min 0 per 2A, yaitu 2 kali min 1 sama dengan 0 ya. Karena 0 dibagi angka apapun kecuali 0 lagi, yaitu 0. Nah, lalu Y puncak ini juga memiliki rumus sendiri, yaitu negatif diskriminannya per 4. Ini diskriminan juga memiliki rumusnya sendiri, yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Jangan lupa negatif. Nah, tinggal dimasukkan saja. B-nya ini 0 dikurangin 4 dikali A-nya negatif 1 dikali C-nya 9 per 4 dikali A-nya negatif 1.
ini 136 per, ini negatifnya bisa kita pindahkan ke bawah saja. Taruh sini aja deh, nggak apa-apa. Per negatif 4, jadi ini positif. Negatif ketemu negatif, jadi 36 per 4 sama dengan 9. Seperti itu. Ditemukan X-nya 0, Y-nya 9. Ini titik keempatnya, titik puncak. Ini kebetulan saja titiknya sama ya, tidak selalu sama biasanya. Jadi tetap dihitung titik potong sumbu Y dan titik puncak. Ini kebetulan aja. Setelah itu yang keempat, titik bantu. Ini nggak harus, hanya untuk merapihkan grafiknya saja. Titik bantu ini bebas, ambil titik manapun yang sekiranya dapat membantu. Kita menggunakan tabel lagi, kita ambil bebas saja ngarang. Misalnya X-nya min 2, terus 1, terus 2. Y-nya berapa? Nah, baru Y-nya dihitung. Ini kan rumusnya itu tadi Y sama dengan 9 kurangin X kuadrat. Yap. 9 kurangin X kuadrat. Nah, saat X-nya min 2, saat X-nya min 2, ini berapa? 9 dikurangin 4. 9 kurangin 4, 5. Berarti Y-nya 5. Lalu saat X-nya 1, saat X-nya 1, hasilnya 9 dikurangin 1, 8. Ini 8. Dan terakhir, saat X-nya 5, S2, saat X-nya 2, 9 dikurangin 2 kali 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 9 kurangin 4, 5. Itu kan 5 lagi. Nah, ditemukanlah 3 titik baru, yaitu min 2,5, 1,8, dan 2,5. Nah, ini hanya untuk titik membantu saja ya. Kita lihat nanti saat menggambar grafiknya. Oke. Nah, setelah itu baru kita menggambar grafik sumbu Y. Aduh, harus rapi ya. Sumbu X. Oke. Kita pertama gambar dulu yang persamaan kuadratnya. Di sini pada titik potong sumbu X ada min 3, ada 3. Langsung saja kita taruh di sini min 3. Dan di sini yang 3 ya, kira-kira seginilah. Segini dia, lebih pas. Nah, 3-nya seperti ini. Aduh. Nah, setelah itu di sini ada 0,9, berarti ininya 9 ya. Kita taruh sini atas. Ini kita sekalian tandain aja warna biru. Di sini sudah ada min 3, ada min 3,0, ada 3,0. Lalu titik potong sumbunya 0,9 dan sumbu Y-nya titik ekstrimnya juga 0,9. Lalu ada titik bantu min 2. Kalau ini 1, berarti ini 2. Kira-kira di sini 2. Dan Y-nya ada 5, ada 8. Ini 4,5 nih. Ini 3, ini 6. Berarti 5 kira-kira ada di sini. Ini 5 dan 6, 7, 6, 7, ini 8. 8, ini 5. Ini harus menggunakan penggaris ya. Ini contoh saja. Dan min 2,5. Kita tarik di sini. Dan 1,8. Terakhir 2,5. Nah, sudah ditemukan ini titiknya di sini, titiknya ada yang di sini, ada yang di sini. Barulah bisa digambar persamaan kuadratnya.
inilah persamaan kuadrat dari 9 dikurangin X kuadrat. Nah, setelah itu kita gambar untuk linearnya, persamaan linearnya. Di sini ada dua titik yang kita dapat ya, 0,3 dan min 3,0. Kita gunakan warna hijau. 0,3 di sini, 0,3. 0,3 dan min 3,0. Nah, barulah kita tarik garis. Nah, seperti ini, lurus ya. Nah, seperti ini. Baru terlihat titik potongnya. Yaitu di sini dan di sini. Kedua titik ini merupakan titik di mana kedua persamaan tersebut bertemu, memotong satu sama lain. Terlihat, misalkan ini namanya A, ini titik potong B. Kita bisa tulis A min 3,0 dan B 2,5. Inilah titik potongnya. Kita samain dengan jawaban yang di atas, sama ya. Min 3,0 dan 2,5. Jawabannya sama, caranya beda. Seperti itu. Nah, sekian materi SPLDV, SPLTV, dan SPLDK dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.